Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah Allah akan membalaskannya dengan balasan yang lebih baik lagi. Berikutnya, untuk seluruh viewer terkasihku ya, dimanapun kalian berada, terima kasih atas apresiasinya ya. Semoga anti skip dan anti download ya. Berikutnya juga untuk seluruh viewer terkasihku yang tidak bisa aku sebut satu persatu, terima kasih atas doa-doa baiknya, dan semoga kebaikan doamu untukku juga Gusti Allah curahkan untukmu ya. Kita sebagai saudara sama muslim saling mendoakan, semoga doa-doa kita bagian dari doa-doa yang diijabahi. Oke, kita lanjutkan kajian kita ya. Tajuknya adalah ini kita memenuhi permintaan dari Kang Mas Ilham Perdana ya. Nggak tahu dari mana ini asalnya. Sebetulnya hari ini aku akan menyajikan tentang kenapa Bible Katolik dan Bible Protestan menjadi berbeda tentang Deuterokanonika ya. Dan sudah aku janjikan malam Senin ini, malam apa nih tuh? Malam Selasa ya. Tapi harus aku undur karena aku nggak tahu kalau Seninnya itu ternyata libur ya. Jadi nanti aku undur lagi, insya Allah besok ya, Selasa malam Rabu baru kita gagas itu yang di request oleh Kang Mas Norman Fadila dari Balikpapan ya. Oke, maka sekarang aku akan memenuhi request dari Kang Mas Ilham Perdana ya. Maka begini requestnya. Oh, Solo, sorry, Kang Mas Ilham Perdana dari Solo ya. Oke. Assalamualaikum Solo nyimak, ikut ngaji Gus Beti. Mohon maaf Gus, saya mau bertanya mengenai ayat Bible Lukas pada pasal 1 ayat 1 dan Kisah Para Rasul ya, pasal 1 ayat 1. Di situ disebutkan ada Theophilus. Sorry, aku salah baca. Theophilus, bukan Theophilus ya, Theophilus. Pertanyaannya atau pertanyaan saya, siapakah Theophilus itu dan apa perannya dalam kekristenan? Kalau jenengan berkenan, mohon untuk bisa dibahas di video. Terima kasih. Oke Kang Mas, sekarang kita bahas di video ya. Mana Biblenya Bapak? Jadi tajuk kita itu adalah inilah sosok Theophilus yang dimaksud Lukas ya. Inilah sosok Theophilus ya. Inilah sosok Theophilus yang dimaksud Lukas ya. Ini tajuk kajian kita. Sebelumnya aku ucapkan terima kasih ya kepada semua teman-teman yang telah memberikan komentarnya, yaitu Kang Mas Rizal Wahyu di Rembang, Kang Mas Isdianto PPTK di Sidamani, Kang Sarto Adi di Tangerang, Kang Mas Usman Yunan yang ada di Dubai ya, Barat Tengah ya,
Soleha kita Gispati, kemudian Kang Mas Alpati, Kang Mas Sahran Gifari, berikutnya Kang Mas Nurkolis yang ada di Brebes, MBR yang ada di Kemayoran ya. Berikutnya Kang Hermana Natawijaya, oke, Kang Edi Margono, oke, terima kasih. Kang Joko Kendil, terima kasih. Hari Sunandar, terima kasih. Kang Arif Muksinin, terima kasih. Berikutnya Kang Mas Didi, terima kasih. Kang Samsul Yatim, terima kasih. Siapa lagi? Kang Irwan Akbar, oke, terima kasih. Big Boss juga terima kasih, oke. Kita sekarang menuju ke kajian kita tentang siapa sebetulnya Theophilus itu ya. Dan ini memang cukup meresahkan karena tidak ada jawaban yang bisa memberikan kira-kira siapa ya Theophilus itu. Kita ketahui ini kitab Injil ya. Injil yang terkanonik. Nah, besok kita insya Allah akan membicarakan tentang apa itu proto-kanonik, apa itu deutero-kanonik ya. Karena yang direquest oleh Kang Norman Fadilah itu mau tidak mau menyasar ke sana, khususnya deutero-kanonik. Karena memang Bible yang dipegang oleh saudara kita Kristen dari Katolik dan Kristen dari Protestan itu jauh beda. Ada sekitar 10 kitab yang berbeda. Apa dan mengapanya insya Allah besok kita diskusikan ya. Oke, kita buka. Mungkin kamu di rumah bisa buka Injil Lukas ya. Begini, dia dibuka di introduction-nya atau pendahuluan atau sekapur sirih atau selayang pandang. Itu kata kami di Sumatera ya. Kalau bahasa keren kampusnya itu introduction ya atau pendahuluan. Begini, Theophilus yang mulia, banyak orang yang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Ya, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Oke, kalau kita lihat dari Lukas yang pertama itu ayatnya yang pertama sampai yang keempat, ini muncul nama Theophilus. Jadi ada pengkompilasi atau kompilator ya, Lukas namanya. Kompilator yang terkanon kan Matius, Markus, Lukas, Yohanes ya. Maka gimana ya? Memang sulit ya untuk memberikan sebuah penjelasan. Padahal itu bukan dari aku, datangnya dari dosen Institut Injili Indonesia. Bahwa yang kita baca ini, Injil ini tuh sebetulnya itu levelnya hadis. Ya. Dari sini aja kita bisa lihat pelaporannya. Ini ada sosok namanya Lukas. Dia mendapatkan informasi yang dia amati, dia kumpulkan dari saksi mata dan pelayan firman. Nampak sini, Le? Sini saksi mata ya. Plus pelayan firman. Ini memberikan data kepada Lukas. Jadi hampir sama dengan hadis. Ya, misalkan ini Pak Muslim. Pak Muslim dapat hadis dari si A, si B, si C, terus runtutannya sampai ke Kanjeng Nabi. Dikompilasi lah, maka disebut hadis Muslim. Begitu juga kalau Bukhari, begitu juga kalau apalagi Tirmizi dan segala macamnya ya. Jadi sebetulnya Matius, Lukas, Yohanes itu sama dengan kompilator hadis. Ya. Makanya disebut oleh dosen Institut Injil itu, kan aku sudah unggah tuh videonya 2 tahun lalu. Injil yang
diterima sekarang ini yang terbukukan ini sebetulnya levelnya hadis. Jadi memang Bapak itu keberatan kalau Injil ini terus dikomparasi dengan Al-Quran. Karena seharusnya hadis. Kita lihat bangunannya juga benar, karena Injil itu bercerita dari mulai Yesus dilahirkan, mati dan bangkit kembali, naik ke sorga, dan janji nanti akan turun lagi. Jadi ini hadis Yesus kalau Bapak itu bilang. Itu videonya ada, silakan bisa di setel ya, dilacak data digitalnya, bahwa Injil itu setara dengan hadis. Kamu klik aja nanti kan. Jadi aku ini hanya menyampaikan ya. Walaupun aku tentu sepemikiran dengan itu, artinya ada data lebih valid yang itu disampaikan oleh seorang dosen Institut Injili gitu. Nah, sekarang kita lihat di sini juga begitu, laporan dari Lukas ya. Dia menghimpun berita dari saksi mata, kemudian dari pelayan firman. Berita itu dia susun sebagus mungkin ya. Kan begini, di sini membukukan tuh ya disusun ya. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama ya dari asal mulanya, aku mengambil keputusan. Nah, jadi itu keputusannya itu secara absolut diambil Lukas. Ya, untuk membukukannya. Membukukan apa? Yang dia terima informasi dari saksi mata dan pelayan Tuhan, pelayan firman. Ya. Yang kita juga sebetulnya kurang jelas siapa saksi mata itu, siapa pelayan firman itu. Ya, tapi ya sudahlah, ini kita terima aja dulu ya. Jadi ini informannya, sumber datanya dari saksi mata dan pelayan firman. Dibukukan oleh Lukas ya. Secara teratur ya, bagimu. Mu-nya itu kemana? Ke Theophilus ini. Itu loh, ya, ke Theophilus ini ya. Supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Artinya apa? Lukas itu akan memberikan garansi bahwa informasi yang dia sampaikan dari saksi mata dan pelayan firman itu sudah diseleksi sama si Lukas, dan itu digaransi bahwa itu benar, baru dipersembahkan kepada Theophilus ini. Itulah ya. Yang jadi pertanyaan sekarang, Theophilus ini siapa? Itu loh. Oke. Jelas ya? Kalau udah jelas itu, kita sekarang lihat ke anunya. Ke Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul kamu buka awal ya. Roh Kudus dijanjikan tuh perikopnya. Begini dia. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Ya. Sampai pada hari ia terangkat. Keimanan teman-teman Kristen begitu, terangkat ke langit ya, setelah 40 hari dari bersama-sama Yesus. Masyarakat saat itu ya, pasca kebangkitan itu terus terangkat ke langit, dan di sana mempersiapkan tempat di rumah Bapakku ya. Tapi dia nggak ngomong turunnya ya, kan janji akan turun ini. Dia bilang hanya sampai pada hari ia terangkat ya. Terangkat itu kalau di surat An-Nisa ayat 1:57-58 tuh sekitar 57-nya kalau nggak 58-nya itu kan Rafa'a ya, yang itu disalahpahami oleh penafsir ya. Dan insya Allah besok aku akan adakan diskusi terbatas dengan nggak tahu kiai dari mana itu untuk mendiskusikan tentang turun apa tidak itu Yesus ya. Oke, itu sekedar informasi aja ya. Nanti kalau bisa aku bagikan untuk kalian, rekodnya aku bagikan ya. Oke. Sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Oke. Yang perlu kita perhatikan ya. Di sini muncul lagi juga nama Theophilus. Ya. Muncul lagi ya. Nama Theophilus.
Oke, perhatikan. Kisah, kalau aku singkat KPR itu berarti kisah para rasul ya. Kisah para rasul 1 ya sampai 2 ya. Ini muncul lagi ini Theophilus. Pertanyaan juga kembali, siapa gerangan? Ini yang dipertanyakan oleh Kang Mas Ilham dari Solo itu. Dan juga ini juga sebetulnya dipertanyakan dalam dunia kekristenan. Siapa Theophilus? Theophilus ini siapa sih? Kan jelas. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, mungkin maksudnya Injil Lukas itu ya, yang pertama itu. Aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Ya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Nah, itu laporannya. Untuk siapa laporan itu? Kembali kepada ini, Theophilus. Sekarang siapa Theophilus itu ya? Coba kita cari beberapa sumber ya, beberapa sumber untuk kita jadikan acuan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Begini ya, Injil Lukas itu diawali dengan kata Theophilus seperti yang tadi ya sudah aku jelaskan itu ya. Suatu indikasi mengenai tujuan atau target pembaca, yaitu seseorang kepada siapakah Lukas itu menuliskan Injilnya, atau bahasa sastra kita, tulisan-tulisan Lukas itu dipersembahkan untuk sosok yang dia sebut Theophilus. Ya. Pertanyaannya adalah siapakah Theophilus itu? Gitu ya. Oke. Sepanjang sejarah Alkitab, Perjanjian Baru khususnya, karena kita berbicara Injil ya, dia ada di Perjanjian Baru ya. Terkait dengan Injil Lukas muncul beragam pendapat mengenai siapakah sosok Theophilus ini. Jadi kalau di dalamnya terjadi perdebatan-perdebatan itu sangat natural banget ya. Ada yang mengatakan bahwa ia merupakan seorang Yahudi ya, yang tinggal di Alexandria. Tapi siapa namanya nggak disebut, cuman dikatakan Yahudi gitu aja ya. Tinggal di Alexandria. Ini Mesir ya, bukan Israel ini ya. Ini pendapat pertama. Oh, dia seorang Yahudi tinggal di Alexandria ya. Berikutnya ada pula yang mengatakan ia sebenarnya orang Romawi yang memiliki kedudukan tinggi dalam pemerintahan ya. Beda lagi, dua lagi, ada yang bilang orang Romawi ya, mungkin apanya pejabatnya gitulah ya. Nih. Ya, Romawi ini memiliki kedudukan tinggi dalam pemerintahan, sehingga Lukas memberi tambahan kata ini harus kita lihat di anunya, karena di sini dia langsung Theophilus ya. Kalau bukan original juga, apa mau disebut ya? Mungkin Injil yang pertama kali dia tulis dalam bahasa apa gitu ya. Maka dia ada kata kratiste di situ ya. Kata kratiste ya. Kalau ini kan sudah diterjemahkan gitu, kratiste ya. Ada kata kratiste yang artinya itu yang mulia ya. Kalau di sini diterjemahkan menjadi yang mulia ya. Kita lihat Injil Lukas. Kembali ke Injil Lukas ya. Karena di anunya, di KPR-nya tadi sudah kita baca ya. Sekarang ini Theophilus yang mulia. Nah, jadi argumentasi adanya diksi
Yang mulia, kratiste itu sama artinya yang mulia atau optime ya, optime itu bahasa Latinnya sih ya. Ini kan kita pegang ini terjemahannya. Itu dianggap bahwa dia itu orang yang apa ya? Orang Romawi cukup terpandang lah gitu ya. Terpandang gitu dalam pemerintahan Romawi. Ya. Oke, sekarang pendapat ketiga. Tapi ada pula yang menganggap bahwa Theophilus ini sebenarnya adalah seorang lawyer atau ahli hukum. Ada yang bilang justru ahli hukum atau lawyer. Hukum atau dulu sudah ada profesi ahli hukum ya. Berapa tarifnya? Ya. Yang mendampingi Paulus selama masa-masa pengadilan yang dihadapi oleh Paulus di kota Roma, ya. Oke, itu anunya. Itu perdebatannya. Meskipun kita tidak tahu Yahudi kan punya nama siapa. Apakah namanya itu Theophilus itu? Kan ini sebetulnya kalau kita lihat ini bukan nama personal ini, bukan nama diri ya. Sebutan nih. Begitu juga orang Romawi, begitu juga ahli lawyer itu siapa gitu ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Adapun pendapat yang dilontarkan oleh masing-masing pihak itu saling beda, itu sebenarnya tidak ada satupun di antara ini yang berpendapat ini ya. Ini agak pilek jadi ngomongnya agak sulit aku. Bentar ya. Tidak ada satupun yang mempunyai argumentasi yang bisa dipegang secara kuat, ya tidak ada. Masing-masing ya hipotetik lah seperti itu ya. Tidak ada yang itu kalau kita pegang itu dia kokoh argumentasinya tidak ada ya. Jadi semuanya merupakan hipotetik ya, argumentasi yang kokoh tidak tergoncang itu tidak ada ya. Oke. Agaknya semua pihak akhirnya menjadi setuju bahwa mereka sendiri pun nggak tahu sebetulnya siapa yang disebut Theophilus ini oleh si Lukas ya. Semua pendapat yang disampaikan itu hanya bersifat yang aku bilang tadi praduga ya, hipotetik lah ya. Yang tidak juga bisa dibuktikan. Lalu bagaimana? Dengan cara seperti ini, dengan kondisi seperti ini, bagaimana kita mensikapinya ya? Apakah ini akan kita biarkan begitu saja? Paling itu si Lukas iseng-iseng aja itu nulis Theophilus gitu. Ya, ada yang berpendapat begitu. Sudahlah daripada rame itu paling dia iseng-iseng aja gitu. Tapi kan masa sih sepenting ini iseng-iseng? Kan kita juga akan bertanya, enggak lah kalau iseng-iseng gitu ya. Oke, terus gimana ini ya? Misterius memang. Kalau gini loh ya, kalau aku membaca begini, memang dalam sebuah rangkaian peristiwa yang itu merupakan catatan masa lalu, ada hal-hal yang itu lost dari historical. Dia lost control sehingga dia tidak tercakup dalam sejarah. Contohnya seperti ini. Kenapa dulu orang-orang nggak tanya langsung kepada misalkan si Lukas, Pak Lukas siapa sebetulnya Theophilus yang kamu maksud itu? Kalau itu ada menjadi catatan kaki kan kita nggak diskusinya nggak menjadi ribet seperti sekarang ini gitu ya. Namun sekali lagi aku bilang itu di hal apapun itu biasa terjadi begitu. Ada hal-hal yang itu lost, hilang dari sejarah sehingga dia tidak tercatat. Seperti ini tidak tercatat, ya, nggak tercatat. Kita sekarang rame, akhirnya lahirlah dugaan-dugaan. Pertama Yahudi, kedua orang Romawi, ketiga lawyer yang sama-sama pendapat ini adalah rentan atau tidak kokoh, rentan. Ya, kenapa? Tidak ditanyakan dulu. Coba kalau ditanyakan langsung kepada Lukas atau ada catatan kakinya siapa Theophilus itu, maka itu akan menjadi lebih
muda gitu ya. Oke, dari sini coba aku akan urai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hapus dulu ini. Karena ada yang ngomong gini juga, ada yang ngomong begini. Sudah, gak usah diributkan gitu. Mau siapa kok gitu ya. Ya memang sih, tapi sebagai orang pecinta sejarah itu perlu ya. Kan ya tidak mungkin lah masa iseng-iseng gitu. Nah sekarang tinggal bagaimana kita memahaminya. Coba kita cari dari pendekatan bahasa ya. Dari pendekatan bahasa. Theophilus ini, makanya aku bilang ini bukan proper name. Dia terdiri dari dua diksi menjadi satu narasi, Theophilus. Maka kalau kita bagi, dia menjadi Theo dan Philus. Theo itu ya Theos itu ya. Kalau kita tarik ke kita, itu merujuk kepada sosok pribadi yang maha tinggi, yaitu Allah. YHWH alif lam lam h ya. Philus itu seperti ini, filsafat ya. Filsafat ya, itu kan berasal dari philo dan Sofia. Philo itu feel, aku feeling sama dia. Dulu masih SMA tahun 80-an kan gitu. Suka, cinta, ya. Sophia itu kebijaksanaan. Kebijaksanaan. Jadi cinta, kebijaksanaan. Maka dari sini filos itu apa? Kalau filsafat, filosofia ya, filo dan sofia, filsafat, filosofi itu filo itu cinta. Maka di sini bisa kita kasih cinta ya. Cinta. Atau dia bisa menjadi di atau me. Ya, tinggal bagaimana narasinya. Cintai Allah atau mencintai Allah, atau Allah mencintai dia, ya. Oke. Kalau kita tarik ke sini, maka Theophilus itu menjadi generik dia. Menjadi general. Sama seperti Madinah itu general. Artinya Madinah itu kan sekali lagi itu kan sebutan, proper name-nya kan Yatsrib. Ya. Dia menjadi Madinah itu general, artinya daerah manapun, kota manapun bisa disebut Madinah asalkan dia memenuhi requirement ya, memenuhi persyaratan-persyaratannya. Jadi apabila ada sebuah kota di mana di situ, atau sebuah kawasan atau sebuah daerah di mana hukum Allah bisa ditegakkan, maka dia akan berhak menyandang gelar Madinah. Ya. Madinah. Makanya aku kan bilang aku tidak setuju dengan terjemahan di surat Al-Kahfi itu, karena Madinah hanya diterjemahkan kota, itu akhirnya menyimpang cara pandang kita dari pesan yang disampaikan Al-Quran. Oke. Begitu juga ini. Ini tidak khusus, dia general, umum. Asalkan dia memenuhi syarat, maka dia bisa disebut Theophilus. Gitu loh. Jadi Lukas menyusun Injil dan menyusul kisah para rasul itu diberikan kepada Theophilus. Siapa Theophilus itu? General dia. Siapa saja bisa asalkan memenuhi syarat, dia adalah orang yang dicintai atau mencintai Allah. Ya.
Mungkin agak sulit dipahami, tapi coba aku ambil alternatif gimana ya. Gini aja. ini mudah-mudahan ini bisa menggampangkan kalian untuk menerima yang aku maksud. Di sini masih bisa tuh. Gini. Kalau ada pembangunan masjid atau ada teman-teman kita memberikan sholawatnya itu dia WA konfirmasi dari dari hamba Allah. Ini kan general ini. Dia general. Jadi tidak terkunci kepada orang-orang tertentu. General tapi punya syarat. Ya hamba Allah adalah orang yang hidup taat, saleh terhadap hukum-hukum Allah gitu. Misalkan Gus, alhamdulillah ini ada kelebihan rezeki atau bla 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 apalah ya. Mohon diterima aku memberikan sholawat untuk channel dakwah ini ya. Terus dia tulis bawahnya dari hamba Allah. Ini sebetulnya generik. Siapa saja bisa menjadi hamba Allah asal dia hidup dalam aturan hukum Allah. Aku juga bisa ngomong begitu kepada hamba-hamba Allah. Aku persilakan bagi yang akan memberikan sholawatnya kepada gerakan dakwah ini, aktivitas dakwah ini, monggo silahkan. Nah, aku menyebutnya hamba Allah. Memang tertuju, tapi dia tidak one person, tidak satu personal, tapi kepada siapa saja di antara mereka yang itu memenuhi kriteria sehingga dia mendapat julukan ya hamba Allah. Nah, sekarang ini paham ya? Sekarang kita tarik ke Theophilus. Theophilus itu begitu juga, ya. Siapa saja yang dia ya mencintai Allah. Ya. Jadi siapa saja, Theophilus itu tidak kepada. Jadi aku tolak yang 3 tadi itu, aku tolak. Yang orang Yahudi, yang liar, yang Romawi itu aku tolak semua. Karena aku menggunakan pendekatan bahasa. Ya, bahwa Theophilus itu semiliar dengan hamba Allah. Maka kalau kita bikin pembangunan masjid, dimohon kepada hamba-hamba Allah yang akan memberikan sholawatnya kepada pembangunan masjid ini per meter 3 juta atau begitu apa bla 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 gitulah ya. Intinya ingin membantu ya, bantuan sholawat itu ya, itu disebut dengan hamba Allah. Siapa? Ya siapa saja. Begitu juga misalkan dia menyumbang. Kalau itu kan diminta untuk memberikan dukungan, memberikan sholawat. Nah, sekarang dibalik, dia menyumbang. Ini dari hamba Allah. Nah, telah menyumbang untuk pembangunan masjid 3 juta ya gitu. Disebut hamba Allah. Dia bersifat generik, ya, atau kalau kita pakai bahasa Arabiannya itu ada yang nakiroh, ada yang makrifat. Nah ini nakiroh ini. Siapa saja bisa masuk tapi memenuhi persyaratan, harus memenuhi persyaratan, yaitu orang-orang yang hidup dalam hukum Allah. Begitu juga ini. Ya, jadi Theophilus itu ya siapa saja. Jadi ya dia kan mencintai Allah ya, atau dicintai Allah. Maka itu yang dianggap Theophilus. Siapa saja? Ya siapa saja dengan syarat dia mencintai, dicintai Allah. Ya. Teman Kristen mungkin agak keberatan kalau bilang Allah. Ya sudah. Allah sudah. Padahal itu sebetulnya hanya dialek aja. Gak ada masalah. Karena aku dengar info sekarang Bible 2023 itu akan menarik nama Allah dari cetakannya. Ya. Aku nggak tahu apakah itu valid atau tidak, tapi kok sudah informasinya sudah beredar ya. Ya kita tunggu saja nanti kalau Allahnya diganti mereka akan pakai apa. Karena kalau mereka pakai YHWH akhirnya mereka akan berbenturan dengan Yahudi juga. Kan jadi kacau. Kalau Allah berbenturan dengan Islam, kalau YHWH ya berbenturan dengan Yahudi. Tapi ya nggak tahu lah ya, kedepannya coba kita tunggu aja ya. Oke.
Jadi hamba Allah ini ya, itu yang dimaksud oleh Lukas. Jadi Lukas itu menyusun Injil ini ya, menyusun kisah para rasul itu dipersembahkan kepada hamba Allah ya. Ini juga sebetulnya bisa akan lebih asik lagi karena aku tidak menguasai ini bahasanya kan Gerika ini ya, Yunani. Ini jamak atau tunggal. Seharusnya ini jamak karena dia general. Seharusnya dia jamak, tidak tunggal ya. Tidak mufrad karena dia general. Cuman karena aku disuguhi terjemahan, aku nggak bisa memastikan. Seperti Lisanul Arabian itu kan benda-benda itu bisa dilihat dengan apa dia disebut. Oh ini jamak, oh ini tunggal begitu ya. Aku kira kalau bahasa Ibrani ada seperti itu kan. Cuman aku tidak menguasai sehingga aku tidak mengerti jamak tunggalnya. Tapi seharusnya kalau kita lihat dari apa namanya itu, logika kalimatnya seharusnya jamak karena ini terbuka untuk siapapun gitu. Itu yang bisa aku sampaikan ya. Jadi Theophilus itu adalah hamba-hamba Allah ya, ya kepada siapa saja ditujukan asalkan dia memenuhi kriteria ya. Ya kalau kita ini semiliarnya hamba Allah lah ya. Kalau ini ya Philus dia dicintai atau yang mencintai Allah ya termasuk orang yang dekat dengan Allah lah gitu. Kira-kira semiliar seperti itu meskipun tidak bisa sama persis ya. Oke, aku telah menjelaskan dengan pendekatan linguistik. Maka yang tadi yang menjadi bahan perdebatan di antara teman-teman Kristen secara internal ya, yang orang Yahudi, yang orang Romawi, yang layer itu aku tolak. Ya, aku menggunakan pendekatan bahasa. Namun demikian apabila ada yang berpendapat lain ya monggo silakan saja. Itu untuk Kang Mas Ilham yang ada di Solo ya. Aku telah menjelaskan kepada kamu dalam satu video yang kamu minta dan semoga cukup jelas ya. Tapi untuk masalah kamu terima atau tolak tentunya itu prerogatif yang ada di kamu. Aku menjelaskan sebatas yang aku bisa jelaskan seperti itu. Oke, untuk semua saudara-saudaraku ya. Jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Islam ya, jaga sholatmu ya, jadi bingkai imanmu yang paling dalam, tetapi tetap memberi hormat kepada saudara-saudara kita yang memilih jalan lain. Semoga kita mendapatkan keberuntungan, kesehatan yang prima, dan rezeki yang barokah sehingga kita dapat melanjutkan kajian-kajian kita sebagaimana waktu-waktu yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.